Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Video kali ini saya akan membahas film yaitu film Bohemian Rhapsody dari catatan esai saya yang menganalisis film Bohemian Rhapsody dan saya akan sampaikan pada video kali ini. Bohemian Rhapsody, film 2018 yang disutradarai oleh Bryan Singer adalah produksi kolaborasi antara 20th Century Fox dan juga Regency Enterprise dan GK Film. Film biografi ini mengangkat kehidupan Freddie Mercury dan band Queen dengan pendekatan yang melampaui konvensi genre musikal biasa. Esai analisis ini menunjukkan bagaimana film menggunakan struktur naratif non-linear, simbolisme visual, dan teknik sinematografi untuk mengeksplorasi tema perjuangan identitas yang mendalam. Sinopsis dan plot pada film ini membawa penonton menyusuri perjalanan Farouk Bulsara, yang dimana ini adalah nama asli dari Freddie Mercury. Dari karyawan bandara di London hingga menjadi Freddie Mercury yang legendaris. Struktur naratifnya yang unik menggunakan teknik dengan adegan Live Aid 1985 sebagai pembuka dan penutup, sementara bagian tengah berisi kilas balik linier tentang pembentukan Queen, konflik internal hingga diagnosis HIV. Alur non-linear ini menciptakan ironi dramatis dengan memperlihatkan puncak karir Queen sebagai mengungkapkan perjalanan berliku yang mengarah ke momen tersebut. Kalau kita melihat juga karakter dan fungsinya, Rami Malek itu adalah karakter dari yang menjadikan karakter dari Freddie Mercury yang pada film ini dia menghidupkan sebagai protagonis yang kompleks yang mengalami transformasi fisik dan emosional yang signifikan. Kemunculan kalau teman-teman lihat juga pada film tersebut ada perbedaan antara Freddie yang lama dan Freddie yang sudah berubah status sosialnya. Itu ada perbedaan adanya kemunculan kumis tebal Freddie di pertengahan film. Bukan sekedar detail kosmetik saja itu teman-teman, tetapi melainkan simbol peralihan dari image glam rock androgini ke penerimaan sisi maskulinitasnya. Adegan bercermin dengan bercukur menjadi visual motif yang terus berulang, menegaskan konflik pada identitasnya, yang dimana Freddie Mercury adalah seorang biseks. Mary Austin berperan sebagai antagonis simbolik yang merepresentasikan kehidupan normal, sementara anggota Queen lain menjadi foil yang menyoroti sisi leadershipnya Freddie. Sehingga pada film tersebut juga pada conference pers kalau tidak salah itu seorang wartawan menanyakan ke Freddie bahwa apakah memang Freddie adalah ketua dari band Queen ini. Dan setting dan atmosfer pada film ini juga membangun dua dunia yang kontras, kehidupan pribadi Freddie yang di rumah mewah dan nan sunyi dengan pencahayaan suram versus dengan panggung konser yang gemerlap. Dengan latar belakang tahun 1970-1980-an divisualisasikan melalui detail autentik seperti studio rekaman analog, dan juga Stadion Wembley sebagai lokasi Live Aid sengaja ditampilkan monumental sebagai rumah sejati Freddie, menunjukkan bagaimana setting berfungsi sebagai eksistensi psikologis pada karakter ini. Kalau kita lihat juga pada segi lighting dan juga komposisi visual pada film Bohemian Rhapsody ini, sinematografer Newton Thomas Sigel yang menggunakan pencahayaan pada film ini sebagai alat yang naratif. High key lighting natural untuk adegan intim Freddie Mary, yang teman-teman bisa melihat ya bagaimana setelah Freddie serius dengan Mary itu lebih sering memperlihatkan bagaimana Freddie dan Mary
berhubungan dan bermesraan. Dan Loki Lightning dengan warna merah atau ungu di masa pada hedonisnya. Komposisi visual paling kuat terlihat saat diagnosis HIV di mana bayangan membelah wajah Freddy, melambangkan perpecahan identitas. Angle kamera berubah dinamis. Kita juga bisa melihat bagaimana perubahan pada kostum dan representasi visual. Desainer yang mendesain kostum pada film ini adalah Julian Day, menciptakan evolusi visual yang paralel dengan perkembangan kumis Freddy juga, teman-teman. Jadinya kumisnya itu bukan hanya kumis tumbuh dan digunakan untuk ciri khas karakter pada Freddy saja, tetapi ini berkorelasi juga pada kostum, pada mendesain kostum pada Freddy. Seperti dari kemeja polos dan wajah bersih di awal, jaket kulit putih di fase pencarian identitasnya, hingga kostum glam rock dengan spandex dan logam di puncak karir. Warna putih dominan di kostum Live Aid dan kumis yang terawat rapi merepresentasikan keseimbangan akhir yang ia temukan antara sisi feminim dan maskulin pada dirinya. Genre dan konvensi pada film ini juga sebagai film biografi musikal produksi Century Fox, Bohemian Rhapsody memenuhi konvensi genre sekaligus menantangnya dengan fokus pada drama personal alih-alih kesuksesan artistik semata. Adegan konser yang biasanya menjadi klimaks justru dipakai sebagai framing device, sementara konflik kreatif proses rekaman mendapat porsi besar. Perpaduan footage konser asli dengan reka ulang menciptakan Trinity yang justru memperkaya pengalaman penonton, yang menunjukkan film ini memang dari kisah nyata dari Freddie Mercury. Teman-teman bisa menemukan ini juga pada yang tadi disebutkan pada konser Live Aid, yang dimana video yang diambil dan angle yang diambil itu gabungan dari kamera asli dan kamera film. Itu kamera yang memang mengvideokan pada saat konser saat itu. Pada conclusionnya, Bohemian Rhapsody membuktikan bahwa film biografi musik bisa mencapai kesuksesan komersial dan kritik melalui struktur non-linear, transformasi visual karakter, dan simbolisme sinematik. Film ini menceritakan kisah universal tentang pencarian jati diri. Detail kecil seperti perubahan penampilan Freddy membuat transformasinya sebuah rapsodi visual tentang kejatuhan dan kebangkitan seorang ikon. Kini warisan artistik Queen dan kisah Freddie Mercury tetap hidup melalui platform streaming Disney Plus, memperkenalkan pada generasi barunya. Mungkin itu yang dapat saya analisis dan saya buat esai untuk penyampaian pada video kali ini. Dari kita melihat bagaimana karakternya dan settingan atmosfer dan angle videonya, kita bisa melihat bagaimana sinematik yang menarik dibangun pada film Bohemian Rhapsody ini. Mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.